padamu atas segala karunia, ya Allah. Kau embankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Madrasah tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah, menjawab harus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman dalam bingkai cipta pendidikan untuk menggapai cita-citamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru di Kampus Hijau Madrasah Adiwiyata Mandiri MTS Miftahul Huda Karangsono Mulud. Dan selamat melaksanakan kegiatan Matsama. Masa Ta'aruf Madrasah. Semoga lancar Manfaat. dan barokah. Semangat! Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun wal musyrikun wal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'. Anak-anakku, peserta didik baru, peserta Matsama Madrasah Sanawiyah Miftahul Huda Karangsono yang berbahagia. Pada kesempatan yang insya Allah berbarokah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqauli alhamdulillah wa syukurillah, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat sehat, masih diberikan kesempatan untuk mengikuti masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2021-2022 ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sosok panutan terbaik, tauladan kita, pribadi agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga senantiasa kita dan keluarga kita tetap istiqomah menjadi pengikut beliau, dan semoga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku peserta Matsama yang saya banggakan, pelaksanaan masa ta'aruf siswa madrasah sistem daring ini merupakan respon dunia pendidikan atas kondisi akibat wabah yang menimpa wilayah kita, menimpa negara kita dan seluruh negara-negara yang ada di dunia. Pandemi yang saat ini menimpa kita membatasi kegiatan kita untuk berkumpul bagi setiap orang guna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Proses ini juga secara tidak langsung menyatakan bahwa pendidikan itu tidak boleh terhenti. Pendidikan itu dimanapun dan dalam kondisi apapun, proses belajar mengajar harus tetap berjalan. Jadi pendidikan itu tidaklah terbatas ruang, waktu, jarak tempuh, bahkan
tidak terbatas oleh usia sekalipun. Tetap semangat anak-anakku dengan selalu sabar, selalu berdoa kepada Allah. Meskipun keadaan ini membuat kita harus belajar dari rumah secara daring. Semoga kita dan keluarga kita akan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari bahaya yang melanda bumi kita saat ini. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Anak-anakku peserta Matsama yang berbahagia, sesuai dengan jadwal yang telah anak-anak terima lewat WhatsApp group maupun media lainnya, di mana pada kesempatan kali ini tugas kita adalah belajar tentang materi moderasi beragama. Materi ini menjadi penting mengingat Indonesia sebagai negara yang lahir dengan kekuatan keragaman, baik keragaman suku, agama, bahasa, budaya dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan cara pandang yang menjadi identitas pemersatu antar warga negara. Sehingga tercipta kedamaian antar kelompok masyarakat yang berbeda. Sebagai satu upaya untuk merawat keindonesiaan kita. Itulah dasar pemikiran sehingga kita perlu mempelajari moderasi beragama. Anak-anakku peserta Matsama MTS Miftahul Huda yang saya banggakan, untuk lebih jelasnya marilah kita bahas bersama terkait tentang makna moderasi beragama dan juga karakter moderasi beragama, sehingga akan tercipta kerukunan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Anak-anak, yang pertama akan kita bahas yaitu terkait dengan pengertian moderasi. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri dari singkap sangat kelebihan dan kekurangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyediakan dua pengertian kata moderasi. Kesatu, pengurangan kekerasan. Dan yang kedua, menghindarkan keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian rata-rata, standar atau baku. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud atau tengah-tengah, iktidal atau adil, dan tawazun atau berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah biasa disebut wasit. Dalam bahasa Arab pula, kata wasatiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil. Yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Jadi anak-anak, bisa dikatakan bahwa makna moderasi adalah bertenggang rasa, toleran, menghormati persaudaraan, dan menghargai keragaman. Selain itu, moderasi juga berarti sebuah komitmen bersama
untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, saling belajar melatih kemampuan dalam mengelola dan mengatasi perbedaan di antara sesama. Anak-anakku, peserta didik baru yang berbahagia, lalu apa hubungan moderasi dengan moderat? Perlu diketahui anak-anak bahwa sikap pelaku dari moderasi disebut dengan moderat, yang berarti tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi setiap persoalan kehidupan. Jadi bisa dikatakan bahwa posisi orang moderat berada di tengah-tengah atau berada di antara dua kutub. Sedangkan makna moderat dalam beragama yaitu percaya diri dengan esensi atau inti ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tidak ekstrim dan juga tidak bebas, yakni keseimbangan antara teks yang ada di dalam kitab suci dengan konteks, yaitu perilaku sosial yang ada. Sedangkan karakter moderasi beragama adalah sebuah sikap toleransi, yaitu sikap tenggang rasa, sikap saling menghargai dan saling menghormati antar sesama umat beragama. Anak-anakku, peserta Matsama yang dirahmati oleh Allah, mengapa moderasi agama itu diperlukan? Pertama, karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi atau inti ajaran agama itu. Dan yang kedua, perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleran, dan berbagai peperangan yang memusnahkan suatu peradaban. Jadi anak-anakku sekalian, moderasi dapat disifati dengan stabilitas dan sebuah perubahan. Stabil bila dikaitkan dengan masalah keimanan. Sedangkan perubahan bila dikaitkan dengan interaksi sosial yang memang terus berubah dari masa ke masa. Perlu anak-anakku ketahui bahwa di dalam Islam, ajaran untuk bersikap moderat terdapat dalam hal keyakinan, ibadah, hubungan sosial, dan dalam kehidupan nyata. Menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militansi, tidak serius atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Anak-anakku, jangan biarkan Indonesia yang kita cintai ini menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan juga pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama adalah modal dasar bangsa ini menjadi kondusif dan maju. Dan satu hal lagi yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa kedamaian tercipta bukan karena agama saja, namun juga karena budaya. Apapun agamanya, ketika budayanya rukun, maka kedamaian itu akan mudah terwujud. Tapi meskipun agamanya sama, bila budayanya tidak rukun, maka kedamaian pun akan sulit terwujud. Karena pada dasarnya setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan bukan nilai-nilai yang merusak.
penting untuk menjaga agar cara beragama kita dapat membuat Tuhan tersenyum, orang-orang di sekitar kita tersenyum, dan alam pun tersenyum karena cara beragama kita tidak merusak. Anak-anakku, peserta Matsama yang berbahagia, sekian dan demikian apa yang biasa Bu Hasna sampaikan lewat Matsama daring kali ini dengan materi terkait dengan moderasi beragama. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Tetap semangat belajar dari rumah nak, dengan selalu jaga prokes, dengan selalu memutus mata rantai menjaga prokes, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu sehat dan bahagia. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan doa kita sehingga kita bisa segera belajar dengan bertatap muka. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa. Saya luar biasa, saya bisa karena saya luar biasa.